Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Hari ini pembahasan masih ada di dasar desain grafis dan nirmana bagian yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang unsur nirmana bagian yang pertama, yaitu unsur-unsur konseptual nirmana yang terdiri dari titik, garis, bidang, dan gempal. Hari ini kita lanjutkan pembahasan unsur nirmana dan prinsip desain. Unsur nirmana yang kedua adalah unsur-unsur visual nirmana, di mana unsur visual nirmana ini terdiri dari yang pertama adalah bentuk. Semua benda yang ada di alam ini merupakan karya seni atau desain, sehingga tentu saja mempunyai bentuk. Bentuk-bentuk itu dapat disederhanakan menjadi titik, garis, bidang, dan juga gempal. Yang kedua adalah raut. Raut adalah tampang, potongan, bentuk suatu objek. Raut dapat terbentuk dari unsur garis yang melingkup dengan keluasan tertentu, sehingga membentuk suatu bidang. Pada nirmana dwimatra, raut terdapat pada raut elemen titik, elemen garis, bidang, dan gempal. Yang ketiga adalah ukuran. Ukuran bisa berupa besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, dan rendah. Ukuran tersebut bersifat relatif, artinya ukuran tidak bernilai mutlak. Ukuran tergantung terhadap area di mana bentuk tersebut berada. 4. Tekstur. Ciri khas dari raut bisa berupa kasar, halus, polos, motif keras, dan lain sebagainya. Dan hal ini disebut sebagai tekstur atau barik. Contohnya seperti gambar di bawah ini, ada gambar kasar, halus, tekstur kayu, tekstur batu, dan tekstur keramik. Jadi setiap benda pasti akan mempunyai tekstur. Kita lanjutkan, yang kelima adalah warna. Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Warna ini sangat penting dalam dunia desain. Jika tidak ada warna, maka kesan desain akan terasa mati atau hambar. Maka dari itu, penting kiranya kita belajar tentang warna. Sekilas tentang pembagian warna. Pembagian warna dibagi menjadi 3, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer adalah warna pokok, artinya warna yang tidak didapatkan dari hasil campuran warna lain. Warna pokok adalah warna merah, biru, dan kuning. Warna sekunder adalah warna yang didapatkan dari hasil pencampuran yang seimbang antara warna primer dengan warna primer yang lain, sehingga didapatkan warna hijau yang merupakan campuran kuning dan biru, warna ungu yang merupakan campuran biru dan merah, dan oranye atau jingga yang merupakan campuran warna merah dan kuning. Ingat, warna sekunder merupakan pencampuran yang seimbang antara warna primer. Yang ketiga adalah warna tersier, yaitu warna yang didapatkan dari hasil pencampuran antara warna primer dan sekunder. Contoh yang didapatkan antara lain hijau kebiruan, kuning kehijauan, merah jingga, merah ungu, dan lain sebagainya. Kita menginjak yang ketiga, yaitu prinsip keindahan bentuk atau prinsip desain. Dalam mendesain sebuah karya, kita tidak bisa asal-asalan. Artinya kita harus menganut prinsip-prinsip desain. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Merupakan suatu prinsip dasar dari tata rupa yang sangat penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya, maka akan membuat karya tersebut cerai-berai dan tidak nyaman untuk dipandang. Berikut ini adalah contoh dari prinsip kesatuan atau unity. Sebelah kiri adalah kesatuan yang didapatkan dari bentuk persegi dan warna merah. Jadi semuanya terlihat warna merah dan bentuknya sama. Sedangkan yang di tengah
merupakan contoh dari kesatuan atau unity yang didapatkan dari bentuknya saja, yaitu bentuk segitiga, meskipun warna dari karya tersebut tidak sama. Dan yang ketiga, atau yang sebelah kanan, merupakan kesatuan yang didapatkan dari warnanya saja, yaitu warna merah, meskipun bentuknya tidak sama. Yang kedua adalah dominasi atau point of interest atau emphasis. Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam karya seni dan desain. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Contoh dari dominasi adalah gambar-gambar berikut. Dominasi ada di warna merah, sehingga point of interest kita atau pandangan kita akan tertuju pada warna merah yang ada pada karya seni atau desain. Selanjutnya adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda. Jika semua bagian yang bekerja saling meniadakan, maka ada beberapa jenis keseimbangan yang diterapkan pada suatu karya seni, yaitu simetris radial atau sama persis. Kedua, keseimbangan memusat atau radial balance. Ketiga, keseimbangan sederajat atau obvious balance. Dan terakhir, keseimbangan tersembunyi atau axial balance. 4 adalah irama. Irama berasal dari kata wirama, yang berarti gerak yang berukuran atau ukuran perbandingan. Pengulangan bentuk biasanya memberi kesan keselarasan, dan bentuk yang diulang seakan-akan seperti ketukan dari sebuah irama. Contoh gambar di bawah ini adalah gambar yang diulang-ulang. 5. Proporsi dan skala. Pada dasarnya, proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Proporsi agung atau the golden mean adalah proporsi yang paling populer dan dipakai hingga saat ini dalam suatu karya seni rupa hingga karya arsitektur. Berikut adalah contohnya. Yang keenam adalah skala. Skala merupakan perubahan ukuran tanpa merubah perbandingan panjang, lebar, atau tinggi. Tujuan adanya skala pada suatu karya dwimatra memberikan kesan luas, jauh, sedang, sempit, dan dekat. Jadi untuk skala harus dikecilkan atau dibesarkan semua ukuran. Misalkan seperti contoh ini, ukuran 2x2 apabila dikecilkan dengan ukuran skala akan menjadi 1x1. Dan jika diperbesar menjadi ukuran skala 3x3 atau 5x5. Penerapan unsur dan prinsip desain dalam Nirmana Dwimatra. Pada saat merancang suatu karya seni, ada unsur-unsur dan prinsip desain yang perlu diperhatikan dan diterapkan agar mendapatkan suatu karya yang bagus, menarik, dan memenuhi kaidah-kaidah seninya. Hasil karya desain Nirmana tergantung dari kreativitas, bakat, dan keterampilan masing-masing individu. Ini merupakan contoh dari eksplorasi garis yang sesuai dengan irama, sehingga didapatkan suatu bentuk desain yang indah. Sekian materinya untuk hari ini, dan untuk tugasnya, tugas DGP, kalian buatlah suatu karya seni yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip desain. Ada 6, yaitu kesatuan, dominasi, keseimbangan, irama, proporsi, dan skala. Sekian, terima kasih, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.